Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, kapanpun kalian lagi mendengarkan dan juga menonton spesial di episode pertama kali ini. Podcast kita dengan tema qanaah sebagai self-control dari perilaku konsumtif. Sebelumnya, itu buat memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, Namira Shalwaliasari yang bakal menjadi moderator podcast kita di kesempatan kali ini. Gak kalah penting juga, aku bakal memperkenalkan narasumber kita di kesempatan kali ini, yaitu Kak Lutfi Aditya Yudhistira Karera Budi. Saya boleh panggil Kak Lutfi ya, bener? Iya betul, nggak usah panjang-panjang sebenarnya. Oke Kak Lutfi, sebelumnya mau tanya dulu apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kesibukannya apa nih Kak sekarang, dan sekarang mungkin kegiatannya apa, kegiatan sehari-hari, dan katanya kakak ini ketua organisasi nih Kak. Kalau boleh tahu apa nih, boleh dikasih tahu sama teman-teman yang lagi. Oh iya. Ya mungkin dari kesibukan saya sekarang mungkin lebih ke ngembangin bisnis. Sekarang lagi ngembangin bisnis orang tua atau kuliner, rumah makan ya. Terus juga bisnis sendiri itu lebih ke desain grafis, sama juga buka biro psikologi dengan kawan-kawan psikolog di Singkawang, Kalimantan Barat. Itu biro. Nah, bisa dilihat aja tuh di Instagram @kita. Siap. Bisa dicek. Nah, itu tahun lansirnya tahun 2020 ya. Udah lama banget, tahun kemarin. Tahun ya Kak. Jadi kalau tadi Kakak dari prodi apa sih Kak? Jurusan apa sebenarnya? Jurusan psikologi saya. Jurusan ya. Oke. Teman-teman, sedikit dari spesial kita di kesempatan kali ini di episode pertama dengan judul kita sebenarnya mau bahas tentang secara umum dulu di episode pertama, yaitu apa sih itu perilaku konsumtif. Nah, jadi aku bakal tanya-tanya mungkin ke kakak ya, sambil kita sharing juga pengalaman. Sebenarnya konsumtif ini adalah perilaku yang kayaknya udah sering banget kita denger ya Kak, apalagi zaman sekarang itu semua kemudahan segi berbelanja itu bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Apalagi sekarang juga masa pandemi, di mana-mana kita pengennya juga maunya di rumah aja, serba praktis dan simpel. Sekarang aku mau tanya ke Kak Lutfi nih Kak, apakah Kakak bisa nih bantu jelasin ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, apa sih itu kan menurut kakak perilaku konsumtif itu sendiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Membarukan alaihi kama yubarukan al-yardo sama ba'du. Jadi kalau kita wajar ya kalau manusia itu berperilaku berbelanja karena itu emang sebuah kebutuhan. Ya. Nah, lalu perilaku konsumtif ini, perilaku konsumtif itu bukan berarti manusia yang berbelanja dan juga bukan orang yang berbelanja banyak itu selalu dibilang konsumtif karena secara definisi perilaku ini tuh merupakan pembelian secara berlebihan yang itu dalam artian di luar needs mereka. Jadi contoh nih, seorang bodybuilder gitu yang mana butuh protein yang tinggi gitu kan, otomatis dia akan beli banyak telur untuk kebutuhan proteinnya. Contoh lagi emang orang yang ada nih, saya lupa nama artis Instagram, yaitu kontennya mukbang, akan tetapi mukbangnya ini tujuannya adalah untuk memenuhi kalori yang ia akan bakar nanti di gymnya itu. Apa namanya, saya lupa. Pokoknya itu, jadi ia makan karena atas kebutuhan dia, dan sekali karena makannya banyak gitu ya, sekaligus ya bikin konten aja gitu. Nah, jadi belum disebut sebagai perilaku konsumtif di situ. Karena ada kebutuhannya tadi Kak ya?
Iya, karena ada kebutuhannya itu, dan kebutuhannya itu emang masih masuk akal menurut mereka gitu. Dan ya seperti itu sih. Nah, terus perilaku konsumtif ini dibagi jadi beberapa dimensi. Itu ada 4 yang saya temukan: pemenuhan keinginan dan barang di luar jangkauan tidak produktif. Dan yang terakhir itu status. Ada 4 ya berarti: pemenuhan keinginan, barang di luar jangkauan tidak produktif, dan status. Nah, ini kalau status ini ada kaitannya dengan self esteem. Ini nggak akan saya ulas sedikit gitu ya. Jadi kalau status ini biasanya dilakukan oleh anak remaja, yang dimana di masa-masa remaja itu mereka coba makanya itu mereka coba beli itu, beli ini untuk meningkatkan self esteem mereka. Jadi karena emang makanya itu banyak anak remaja itu melakukan perilaku konsumtif gitu. Nah, itu pertama. Lalu juga itu tadi, dia di luar need, hanya ingin ya, hanya kepengen. Nah, bisa jadi kayak misalkan kita pengen sesuatu tapi sebenarnya nggak butuh gitu. Nah, itu bisa jadi masuk perilaku konsumtif. Nah, lalu barang di luar jangkauan, maksudnya di luar jangkauan itu di luar kemampuan kita. Misalkan dari segi ekonomi atau mungkin dari segi lingkungan itu nggak pantas gitu dipakai. Misal sebuah budaya dari luar negeri kita pakai itu di Indonesia, yang itu nanti kalau dipakai di Indonesia itu akan bertentangan dengan moral di situ. Nah, itu juga dibilang di luar jangkauan. Iya. Jadi nggak selalu perihal ekonomi terus berusaha beli yang mahal, enggak, justru juga yang emang bertolak belakang dengan moral di lingkungan. Lalu juga yang barang tidak produktif, kayak misalkan barang yang emang kurang dipakai atau mungkin hanya cuma diri aja. Itu sih untuk definisi. Oke, keren banget. Baru awal penjelasannya udah ini banget, dari kalau udah bagus banget. Jadi langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Setelah udah tahu tadi definisi atau penjelasan mengenai beberapa bisa masuk dalam kategori perilaku konsumtif. Nah, sekarang kita pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, apa sih Kak ciri-ciri yang menandakan seseorang nih atau ada indikatornya perilaku konsumtif? Jadi apa ciri-ciri atau indikator perilaku konsumtif dari seseorang Kak menurut Kakak? Menurut saya ya, kalau ciri-cirinya ya, ini menurut saya kalau kita kaji dari dimensi tadi gitu. Pertama, pasti selalu melihat status gitu, yang pasti merasa self esteem. Ada penelitian ya self esteem dan perilaku konsumtif itu memiliki hubungan yang positif. Semakin positif. Semakin tinggi self esteem mereka, gitu. Jadi itu salah satu cirinya menurut saya gitu. Jadi orang yang memiliki perilaku konsumtif, mereka bakal merasa kayak selalu kurang gitu. Kayak aku misalkan contoh, aku kurang ganteng nih, aku beli skincare, nanti sampai skincare-nya habis duit untuk skincare pun masih ngerasa kayak kurang gitu. Nah, merasa kurang terus kayak ya. Iya, self esteem. Ya, yang kedua itu ya, selalu merasa kurang dan ingin terus gitu belanja sampai akhirnya ya, dan emang keuangannya bakal turun. Itu juga yang kedua. Itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga berarti ini ya. Yang ketiga, self control atau kontrol mereka tuh kurang. Jadi apa yang mereka lihat itu bisa jadi langsung ingin gitu, kepengen. Itu saya pernah ngerasain ya, di mana saya dulu itu kolektor sebuah kartu remi gitu ya, kartu remi. Itu pas SMA, karena kan namanya juga anak remaja ya. Teman-teman, waktu itu saya punya sahabat satu suka main kartu remi, dalam artian bukan kayak main
Ya, apa itu? Gaple ya? Bukan ya? Bukan apa namanya? Ya. Lebih kayak main kayak main freestylean gitulah, tapi pakai kartu remi. Nah, seru-seruan aja kayak. Seru-seruan aja. Kartu reminya juga kayak khusus banget, licin gitu. Teksturnya licin. Nah, itu beberapa kartu saya beli gitu, dan harganya itu nggak murah. Nah, jadi mudah banget untuk tergoda gitu. Itu saya kontrol. Mudah banget tergoda ya, iya. Mungkin itu beberapa ciri-ciri yang saya tangkap. Dan itu sih. Kayaknya kita semua juga pernah ya sedikit banyak merasakan atau pernah mengalami kejadian di mana diri kita konsumtif nih gitu. Kayaknya hampir setiap orang ya kayak secara sadar ataupun enggak, karena banyak mungkin faktor-faktor kita bisa kontrol gitu. Nah, karena kakak udah pernah ngerasain ya kayak seperti yang udah kakak bilang nih, selain uang jajan berkurang saat itu ya, kira-kira dampak dari perilaku konsumtif yang berlebihan ini selain itu apa sih kak yang kakak rasain? Gimana ya? Merasa tidak cukup. Itu termasuk kakaknya. Jadi emang dimana kita nggak bisa memberhentikan apa yang kita inginkan. Contoh itu kayak itu loh, kayak drugs lah kasarnya, itu kayak drugs. Karena kita sekali nyoba terus enak gitu, ini menyenangkan, jadi akhirnya beli lagi. Nah, perilaku konsumtif kalau emang ya tidak dikendalikan sejak awal dan emang dari lingkungannya emang tidak membatasi akan hal itu, ya itu yang akan merasa tidak puas. Itu selalu ada aja selalu, dan akhirnya akan jadi berperilaku antisosial atau melanggar sosial, melanggar moral. Ini itu perilaku yang nauzubillah atau nggak mungkin self-esteem yang tidak bisa naik gitu. Kan harusnya cara sendiri untuk meningkatkan self-esteem. Nah, memang iya caranya adalah untuk berkonsum. Nah, itu bahaya juga. Bisa jadi nggak bisa naik self-esteem-nya. Nah, khawatirnya malah jatuh ke kelainan psikologis yang lain gitu. Kelainan psikologis yang lain kak ya, juga bisa merugikan orang lain mungkinnya selain diri sendiri ya. Iya, karena emang itu emang dipengaruhi banget oleh lingkungan keluarga. Jadi di sini ada korelasi di mana pengaruh lingkungan keluarga dan perilaku konsumtif itu berkorelasi negatif. Di mana kalau pengaruh lingkungan keluarganya itu kurang, justru perilaku itu. Gitu. Jadi makanya perilaku konsumtif itu banyak dirasakan oleh para remaja, di mana mereka explore, di mana 70% waktunya itu dihabiskan oleh lingkungan di luar keluarga. Jadi akhirnya perilaku itu meningkat di saat kita remaja. Dan akhirnya mungkin kalau mereka punya moral atau masih punya value yang baik, dia bakal kembali itu saat mulai dewasa. Iya, jadi episode pertama ini kayaknya bakal kita cukupkan dulu sampai sini, teman-teman yang lagi dengerin ini, karena habis ini bakal ada lagi pembahasan yang menarik soal qanaah dan sebagai self control dari perilaku konsumtif ya. Mungkin bakal aku kasih conclusion atau kesimpulan sedikit di akhir mengenai episode pertama kita kali ini, teman-teman yang lagi dengerin. Jadi perilaku konsumtif ini kan karena kita beli ini itu berarti jadi konsumtif selama ada kebutuhan yang emang harus dipenuhi, seperti yang udah kakak bilang tadi ya. Terus berapa juga indikator atau ciri-ciri seseorang akan memiliki sifat atau hubungannya dengan self esteem,
kemudian kurang puas atau kayaknya pengen lagi, dan ini juga berkaitan sama self controlnya tadi yang udah kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap dengerin podcast kita karena bakal ada episode yang kedua. Terima kasih buat Kak Lutfi buat episode pertama ini. Tapi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.